Yo, what's up teman-teman, welcome to my guys ya. Kembali lagi dengan gua Nizar. Kali ini gua akan menceritakan sebuah film rilisan tahun 2021 yang berjudul Jungle Cruise ya. Film ini menceritakan tentang semi-semi bajak laut gitu loh, yang mencari pohon kehidupan yang bisa nyembuhin banyak penyakit. Buat kalian yang cita-citanya pengen jadi bajak laut, cocok banget ini nonton ini. Wah, jadi langsung aja siapin handset, siapin makanan, siapin api unggun, terus join pramuka. Tepuk pramuka. Film dimulai dari pasukan Spanyol yang sedang mencari pohon kehidupan di hutan Amazon yang katanya ini bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Pasukan ini dipimpin oleh Pak Aguero. Pada saat pencarian pohon, satu persatu pasukan Aguero ini tumbang di perjalanan dan pasukan yang tersisa diselamatkan oleh suku pedalaman. Selama di sana, Aguero meminta mata panah suci untuk menjadi kunci menemukan pohon kehidupan. Karena kepala suku menolak memberikannya, Aguero pun menusuk kepala suku dan membakar desa. Hal itu membuat Aguero dan pasukannya terkena kutukan tidak bisa meninggalkan sungai Amazon. Lanjut kita diperkenalkan sama seorang arkeolog bernama McGregor ya, yang sedang menceritakan kisah pohon kehidupan seperti awal film tadi. Namun para ilmuwan tidak percaya dan menganggap cerita Mac ini tidak masuk akal. Lalu saudaranya Mac ini bernama Lily pergi meninggalkan ruangan dengan peta di tangannya. Lily berusaha masuk ke ruang penyimpanan barang. Di sana Lily menyamar sebagai patung untuk menemukan peti berisi mata panah suci. Di lain sisi datang seorang pangeran bernama Pak Lek Joachim yang sedang mencari mata panah suci juga. Namun barangnya sudah diambil sama Lily. Lily yang berusaha kabur malah ketahuan sama ilmuwan. Kemudian Lily kabur dengan naik tangga dan berhasil dihentikan sama Pak Lek Joachim. Hal itu membuat Lily bergelantungan di tangga yang mengarah keluar. Pak Lek Joachim berjanji akan menyelamatkan Lily dengan syarat memberikan kotak yang dicuri. Ketika kotaknya sudah diberikan, Joachim malah menjatuhkan tangganya. Hal itu membuat Lily terjatuh di atas bis tingkat. Sementara Joachim terkejut karena mata panahnya tidak ada di dalam kotaknya. Lily sampai di rumah dan sedang menyiapkan barang-barang untuk pergi ke Amazon. Lanjut kita diperkenalkan sama seorang nakoda bernama Frank. Selain sebagai nakoda, Frank juga sebagai pemandu tur untuk para penumpang di kapalnya. Selama perjalanan, Frank melakukan tipuan untuk menakuti penumpangnya akan bahaya di hutan Amazon. Tiba-tiba datang suku pedalaman yang menyerang kapalnya Frank. Ternyata mereka adalah bagian dari skenario. Hal itu Frank lakukan agar penumpang mau membayar lebih. Di sisi lain, Lily dan Mac pun sampai di kota dekat sungai Amazon. Lily berencana menyewa kapal untuk menjelajahi Amazon untuk mencari pohon kehidupan. Saat di dermaga, Frank didatangi sama Tuan Nilo untuk menagih utang dan menyita mesin kapal Frank buat jaminan. Lily dan Mac datang ke bar untuk mencari Tuan Nilo. Di sisi lain, Frank yang diam-diam masuk ke kantornya Tuan Nilo buat ngambil paksa mesinnya pun bersamaan dengan Lily yang mendatangi kantor Tuan Nilo untuk menyewa kapal. Awalnya Frank menolak untuk membantu Lily agar dia cepat pergi. Tapi setelah Lily mengatakan punya banyak uang, Frank pun mau membantu Lily dengan syarat bisa membuka laci yang terkunci. Ketika sedang tawar-menawar ongkos pergi, McGregor datang bersama Tuan Nilo yang asli. Lily yang mengetahui hal itu pun langsung membatalkan menggunakan jasa Frank. Saat Frank melihat kalung Lily yang merupakan mata panah suci, Frank pun memberikan harga murah untuk mengantar Lily ke tempat tujuan. Lalu tiba-tiba datang Jaguar masuk ke dalam bar. Hal itu membuat seisi bar menjadi takut. Frank rela bertarung untuk mengusir Jaguar pergi. A little bit more fear just came out. Melihat Frank yang berhasil mengusir Jaguar dengan berani, akhirnya Lily mau menggunakan jasanya Frank. Lanjut saat Frank sedang memasang mesin kapal, datanglah Jaguar yang tadi di bar. Ternyata Jaguar itu adalah peliharaannya Frank yang bernama Proxima. Lanjut saat Lily naik ke atas kapal, dia melihat banyak burung yang ditangkap. Lily yang ingin melepaskan burung tersebut malah dijebak dan dimasukkan ke dalam kandang. Frank yang ketahuan sama Tuan Nilo karena mengambil mesin kapalnya, memutuskan untuk pergi meninggalkan dermaga tanpa Lily. Sementara Lily yang dalam kandang tersebut berhasil kabur. Frank yang melihat burung-burung lepas mengetahui posisi Lily dan berusaha untuk membantunya. Sebelum pergi, Lily membebaskan semua hewan yang tertangkap karena kapalnya jauh dari dermaga. Lily menggunakan katrol untuk menghindar dari penculik karena Lily tidak bisa berenang. Tiba-tiba dari dalam air datanglah kapal selam yang dijoki sama Pak De Joachim dengan senapan mesinnya. Joachim berusaha menembaki kapal yang dinaikin sama Lily. Hal itu membuat mesin kapal Frank menjadi mati.
Frank pun turun dari kapal untuk mengambil minyak agar mesin kapalnya menyala lagi. Lalu Joachim melontarkan torpedo untuk meledakkan kapalnya Frank. Dan ketika kapal selam Joachim ingin mengejar Frank, baling-baling Joachim malah tersangkut tali. Hal itu membuat kapal selamnya menabrak dermaganya Tuan Nilo. Lanjut pada perjalanan, mereka bertiga mulai akrab dalam satu kapal. Kemudian Lily menggunakan kamera jadulnya untuk merekam perjalanan. Lalu Lily merasa kalau kapalnya ini keluar dari jalur yang ditentukan. Frank pun mencoba meyakinkan Lily kalau jalur yang diambil ini sudah benar, tapi Lily tetap ingin mengubah jalurnya sesuai dengan peta yang dimilikinya. Di lain sisi, Joachim merasa bingung karena sungai Amazon banyak sekali cabangnya. Dia menggunakan catatan Pak Le Aguero untuk menemukan lokasi Pak Le Aguero dan pasukannya. Balik lagi ke Meg yang merasa lapar karena di kapal tidak ada makanan. Lalu Frank menggunakan tikus untuk menangkap piranha. Setelah makan malam, Meg memutuskan untuk tidur. Sebelum pergi, Frank memperingatkan mereka untuk tidak masuk ke kabinnya. Saat Meg bersiap untuk tidur, dia dikejutkan sama Proxima yang mengejarnya. Frank dengan santai menenangkan Proxima agar tidak menyerang Meg. Hal itu membuat Lily merasa kalau kejadian di bar merupakan skenario Frank. Akhirnya Lily nggak percaya lagi sama Frank. Di lain sisi, Joachim dan pasukannya berhasil menemukan Aguero yang membatu. Dengan setetes air, Joachim berhasil membangkitkan Aguero. Hal itu Joachim lakukan agar Aguero mau membantunya mencari mata panah suci. Keesokan harinya, Frank meminta bantuan Proxima untuk mencuri mata panah suci dari tas Lily. Di luar dugaan, mereka melewati sungai yang deras yang menuju air terjun. Frank dengan sekuat tenaga berusaha memutar kapalnya ke sisi sungai. Karena posisi kapal yang oleng membuat botol anggur punya Meg menjadi tumpah. Proxima yang awalnya ingin mencuri mata panah suci malah menjilati anggur dan membuat Proxima menjadi meleter mendem asik alias mabuk. Lanjut ketika Frank dan Meg mencari kayu bakar, Lily diam-diam membuka kabinnya Frank dan alangkah terkejutnya Lily mengetahui masa lalu Frank yang dimana si Frank ini dulunya berusaha mencari pohon kehidupan juga. Ketika ditanya, Frank mengakui kalau dia sudah berhenti mencari pohon kehidupan itu karena dia menganggap kalau pohon itu hanyalah mitos. Saat mereka keluar kabin, tiba-tiba mereka ditembaki bius dan dibawa suku pedalaman. Mereka pun dibawa menghadap ke kepala suku. Di sini Frank bisa berkomunikasi dengan mereka dan Lily diharuskan menyerahkan mata panah sucinya. Lily yang tidak mau menyerah dan berhasil melepaskan ikatannya langsung mengambil senjata dan mengancam dengan tombak. Merasa kalau Lily pemberani, akhirnya kepala suku membuka kedok Frank, yang dimana mereka sudah berteman baik sama Frank sejak lama. Frank minta bantuan mereka untuk bersandiwara agar bisa mendapatkan mata panah sucinya. Lily yang kesal langsung mengajar Frank yang selalu membohonginya. Kemudian Lily meminta bantuan kepala suku untuk menafsirkan makna di mata panahnya. Kepala suku menjelaskan kalau pohonnya tidak jauh dari sini dan tiba-tiba secara mengejutkan datanglah Pak Le Aguero dan pasukannya untuk merebut mata panah suci. Frank pun bertarung dengan Aguero untuk merebut kembali mata panahnya. Namun dengan cepat Aguero langsung menusuk Frank dengan pisau catering kondangan. Saat jatuh, Frank langsung melempar mata panahnya ke arah Lily. Lanjut, Lily dan Meg dikejar Aguero dan pasukannya. Ketika hampir dapat, Aguero dan pasukannya ditarik lagi ke dalam hutan karena kutukan mereka tidak boleh meninggalkan sungai. Lanjut, keesokan harinya Lily dan Meg menemukan Frank di pinggir sungai. Mereka kaget karena Frank tidak mati meskipun pisau cateringnya masih menancap. Saat di kapal, akhirnya Frank menceritakan yang sebenarnya kalau nama aslinya adalah Francisco dan dia adalah teman satu kapal Aguero mencari pohon kehidupan sekitar 400 tahun yang lalu pada tahun 1556. Aguero dan Frank pergi ke hutan Amazon untuk mencari pohon kehidupan guna menyembuhkan anaknya Aguero yang sakit. Ternyata Frank adalah kartografer yang membuat peta yang digunakan sama Lily selama ekspedisi. Dalam pencarian pohon tersebut, pasukan Aguero tidak mampu melawan kekuatan alam, sementara pasukan Aguero yang tersisa diselamatkan sama suku pedalaman. Di sana mereka disembuhkan dengan bunga ajaib di pohon kehidupan. Kemudian Aguero meminta bunganya untuk diberikan ke anaknya. Kepala suku yang menolak akhirnya diserang sama Aguero. Karena mata panah sucinya dibawa sama anak kepala suku, Aguero pun ingin merampasnya, namun dihentikan langsung sama si Frank. Di tengah sekaratnya, kepala suku mengutuk Aguero dan pasukannya. Karena kejadian itu, Aguero dan Frank selalu berkelahi berkali-kali dengan tusuk-menusuk, tapi dia tidak akan mati karena yang kena kutukan akan hidup abadi. Karena bosan gak mati-mati dan terus bertarung, Frank pun menjebak Aguero dan pasukannya ke dalam lubang yang jauh dari sungai sehingga Aguero dan pasukannya berubah menjadi batu.
Setelah itu, Frank menghabiskan waktu 400 tahun dengan membangun rumah dan tinggal dekat sungai. Dari momen itulah Lily mulai simpati dan suka sama Frank. Di lain sisi, Meg dan kepala suku yang mendayung perahu didatangi sama Joachim. Si kepala suku pergi melarikan diri sementara Meg pasrah dan dibawa sama Joachim karena Joachim mengancam akan menghancurkan desa suku tersebut. Dan kemudian Meg memberitahu kemana Lily pergi. Di lain sisi, Frank dan Lily telah sampai di suatu tempat yang ternyata pohon yang dicari ada di dasar sungai itu. Lalu Frank mencoba untuk masuk ke dalam, tapi gerbangnya sangat kecil. Kemudian Frank meminta bantuan Lily untuk masuk membuka gerbangnya. Namun masalahnya Lily tidak bisa berenang ya. Kemudian Frank mengajari Lily berenang biar bisa masuk ke dalam. Ketika sudah di dalam, Lily tak sengaja menginjak tombol jebakan. Frank pun memberikan oksigen lewat mulutnya. Waduh, ini 18+ guys. Yang belum punya KTP gak boleh lihat ya. Lily dengan cepat langsung mencari tuas untuk membuka pintunya. Hal itu membuat air sungainya tersedot ke dalam. Di saat yang bersamaan, datanglah Pak Joachim bersama Meg. Karena Meg disandra sama Joachim, akhirnya Lily memberikan mata panah sucinya dan mereka pun semua masuk ke dalam. Sesudah di dalam, mereka mengetahui kalau pohonnya sudah mati. Untuk menghidupkan pohonnya, Lily dan Frank harus menyatukan mata panah sucinya di dinding batu itu. Setelah itu pohonnya hidup kembali dan ditumbuhi bunga ajaib. Joachim yang rakus mengancam hanya boleh satu bunga yang diambil Lily dan Frank. Lily dan Frank pun mengatur rencana untuk menipu Joachim dengan cara Lily menembak Frank sampai jatuh sehingga Joachim mengira kalau Frank sudah mati. Ketika Lily dan Joachim menaiki pohon untuk memetik bunganya, di saat itulah Frank menyerang karyawan Joachim. Bulan pun perlahan menghilang dan Lily berusaha mendapatkan bunganya karena tanpa cahaya bulan, pohonnya akan mati. Lalu Joachim berusaha merebut bunganya dari Lily. Dengan cepat Lily melempar bunganya ke Frank. Di saat yang bersamaan datanglah Aguero yang berusaha merebut bunganya. Tidak ingin Lily disakiti, Frank pun mengatakan kalau bunganya ada pada dirinya. Hal itu membuat Frank dikejar sama Aguero dan pasukannya. Sementara Joachim ingin menyerang Lily. Karena kesal, Meg pun menghajar Joachim sampai dia tertimpa batu. Di sisi lain, Aguero dan pasukannya terus menyerang Frank untuk mendapatkan bunganya. Namun mereka tertipu karena Frank memberikan bunganya ke Meg. Lanjut ke Frank yang sengaja menabrakkan kapalnya ke batu besar. Hal itu membuat batu menyumbat sungai dan tidak ada air. Karena tidak ada air sungai, mereka ditarik akar dan menjadi batu. Lily yang sedih pun menaruh bunganya di mulut si Frank. Hal itu membuat Frank terbebas dari kutukan. Lily yang senang pun langsung memeluk Frank dengan perasaan bahagia. Tidak hanya itu, saat sinar bulan masuk ke dalam gua lagi, terdapat satu bunga yang tersisa. Hal itu membuat Lily berhasil menemukan obat untuk berbagai macam penyakit dan di akhir ending, mereka semua kembali ke pelabuhan dan film pun selesai. Mantap.